Ya, salam anak Bapak, selamat pagi semua. Kita ketemu kembali di ibadah ini, di pagi hari ini. Harus semangat di dalam ibadah ini supaya iman kita semakin kuat, supaya kita semangat di dalam pelajaran daring. Amin. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita dan datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan kehadirannya. Mari kita bersaat teduh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, pemikiran yang baik kepada kami, sehingga patutlah kami datang untuk bersembah sujud di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan ada Bapak, kita memuji memuliakan Tuhan dan menyanyi dengan satu buah lagu berjudul Ketika Aku Berbeban Berat.
Mari kita berdoa. Puji dan syukur di pagi hari ini kami naikkan kepada Bapa, karena Engkau memberikan kekuatan kesehatan, pemikiran yang baik, hingga kami patutlah mengucap syukur dan terima kasih kepada-Nya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberikan inspirasi, kekuatan, dan meningkatkan ilmu kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ajari Tuhan anak-anak kami untuk mendengar, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka selaku pelajar. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, anak Bapak, mari ambil Alkitab-Mu dan buka Alkitab-Mu dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22 ayat 20 sampai 21. Matius pasal 22 ayat 20 sampai 21. Mari kita membaca bersama-sama dengan judulnya tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kita bersama ayat 20 dan 21. Kita mulai. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekali lagi, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Setelah kita membaca firman ini, maka temanya adalah berikanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Berikanlah apa yang menjadi tanggung jawab sebagai siswa di Metodis Telapak. Para anak-anak kami siswa-siswi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus yang melayani banyak orang, dia banyak bertemu kepada kalangan bawah, menengah, dan atas. Dia juga bertemu kepada golongan-golongan atau orang-orang kaya, yang menengah, dan yang miskin, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Pelayanan Yesus luar biasa. Tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak lepas daripada pencobaan-pencobaan di dalam melakukan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan, berita keselamatan kepada seantero dunia ini, termasuk kepada anak-anak Bapak dan saya. Di dalam teks dan konteks firman Tuhan di pasal 22 ini tentang membayar pajak kepada Kaisar, di mana ada suatu golongan, pada waktu itu disebut hidup golongan Herodian. Golongan Herodian ini adalah satu golongan yang sangat mengagungkan Kaisar Roma. Dan ada lagi satu golongan yang bernama Farisi, yaitu orang-orang
disampaikan mereka kepada Yesus, apakah kita wajib membayar pajak kepada kaisar? Pertanyaan ini sebetulnya adalah penuh jebakan. Apa nanti yang akan dijawab oleh Yesus? Dia dijebak. Oleh karena itu, Yesus tahu pikiran hati mereka yang busuk itu, yang munafik itu. Maka Yesus memberikan satu jawaban yang luar biasa. Maka dia mengambil sebuah koin, ya, mata uang Romawi pada waktu itu, dan dia ambil angkat itu dan tunjukkan kepada mereka, dan dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Gambar dan tulisan siapakah? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Betul, benar. Maka kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya anak-anak Bapak, sebagai warga negara yang baik, ya, maka kita harus wajib membayar kepada pemerintah. Apa itu? Jadi maksudnya adalah pajak. Pajak apa? Misalkan anak-anak Bapak mempunyai mobil atau sepeda motor. Ya, tentu di sini banyak mempunyai mobil, apalagi ya sepeda motor, apakah Honda dan sebagainya. Tentu setiap tahun tepat jatuh tempo, maka kita harus membayar pajak. Ya, kita harus membayar pajak kendaraan bermotor. Itu adalah sebagai tanggung jawab warga negara kepada pemerintah. Atau yang lain, pajak rumah, bumi dan bangunan, tanah. Kita harus membayarkan pajak itu kepada pemerintah sebagai tanggung jawab sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Yesus menjawab itu dengan benar dan baik. Dan juga dikatakan Yesus, berikanlah kepada Allah, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Apa itu? Di dalam tradisi kejadian, mereka harus membawa berpuluhan ke bait Allah, memberikan puluhan itu, apakah itu dari ternak, apakah itu dari gajinya, apakah itu dari pertaniannya, yang diberikan kepada Allah melalui rumah-rumah Tuhan, supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan berikanlah itu. Karena apa yang dikasih? Ini adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus kepada segenap manusia dan termasuk kepada saudara, anak-anak kami. Apa yang wajib engkau beri? Selanjutnya, anak-anak Bapak, apa yang wajib engkau berikan? Tanggung jawabmu. Ya, kalau tadi pajak, ya, atau persembahan kepada Tuhan, itu sudah kita lakukan. Apa yang menjadi kewajibanmu sebagai siswa, siswi di metode Islam? Nah, anak-anak Bapak, engkau sebagai siswa-siswi yang belajar di perguruan metode Islam Medan ini, maka juga
ketaatanmu. Sebagaimana tadi, ya, sebagai warga negara memberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan kepada Allah. Sebagai siswa, sebagai pelajar juga, engkau mempunyai tanggung jawab pemberianmu kepada sekolah Metodis 8 ini. Apa itu? Ya, anak bapak pasti sudah tahu. Ya bukan? Apa itu? Uang sekolah. Peraturan yang sudah dibuat oleh Metodis 8, engkau akan memberikan tanggung jawabmu uang sekolah setiap bulan. Jangan sampai terlambat. Itu tanggung jawab sebagai siswa yang dididik, yang dibina di Metodis 8. Berikanlah itu tepat pada waktunya, dan katakanlah kepada orang tua kita, dan ingatkanlah, bisa saja orang tua kita karena sibuk bekerja, mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak, maka kita katakan kepada orang tua kita sudah saatnya, saya sudah saatnya memberikan tanggung jawab saya sebagai pelajar, sebagai siswa yang dibina, yang diajar di Metodis 8. Berikanlah itu. Maka mintalah itu kepada orang tuamu uang sekolahmu. Itu sebagai tanggung jawab sebagai siswa di Metodis 8. Ingat itu anak-anak, supaya dalam pembelajaranmu jangan tersangkut, supaya lancar. Apalagi tanggung jawabmu. Ya, dalam semester yang baru ini tanggung jawabmu sudah mendapat buku LKS, ya, buku yang lain-lain. Ya, berikan juga itu, bayar. Ya, berikan tanggung jawabmu itu supaya engkau nanti menggunakannya enak, bagus. Dan juga engkau belajar, iya, bagus. Dan akhirnya engkau mendapat nilai yang baik. Itu tanggung jawab semua. Banyak tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah atau guru-guru kepada. Lakukannya. Sebagaimana sebagai warga negara, tanggung jawab kepada pemerintah, bertanggung jawab kepada Allah, dan sebagai siswa harus juga bertanggung jawab kepada memberikan uang sekolah dan iuran-iuran yang lain. Jangan takut. Itu adalah kehidupan. Itu adalah kehidupan, ya. Itu adalah perjalanan kehidupan. Anak-anak Bapak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu sebagai siswa, engkau harus mampu belajar sekuat tenaga. Jangan engkau lemah, jangan engkau lengah di dalam situasi ini, tapi pergunakanlah situasi ini semaksimal mungkin untuk masa depan. Belajarlah dan banyaklah membaca pelajaran-pelajaran supaya pintar, ya. Karena buku-buku telah diberikan, pelajari itu, pahami supaya engkau menjadi anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya siswa-siswi, pelajar kami mendapat hal-hal yang baru, pencerahan melalui firman-Mu ini, sehingga mereka boleh melakukan sebagai tanggung jawab mereka kepada pemerintah, kepada Tuhan, dan juga kepada sekolah ini. Ingatkan mereka. Terima kasih Bapak. Demikian juga hamba berdoa untuk kesehatan anak-anak kami ini, berikan kesehatan, berikan nikmat kepintaran. Demikian juga kepada orang tua mereka yang bekerja mencari nafkah. Tuhan berkati setiap pekerjaannya supaya berhasil 100%. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus.
Yesus, doa Bapa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan nyanyikan kepada Allah beri puji. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, boleh menyertai, menolong, bahkan memberkati engkau di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam.